Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, eh, saya dari kelompok presentasi analisa struktur Mirza Hulawi. Teman-teman saya yaitu Muhammad Bisma Hatmayuda, Arina Zakiatul Putri, Muhammad Khairun Niam, dan Rehan Tajuddin Al-Tofu Syaddad. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai mata kuliah analisa struktur bagian statis tak tentu dengan metode persamaan tiga momen. Latar belakang dan tujuan daripada presentasi ini yaitu latar belakang penyelesaian gaya-gaya dalam pada struktur statis tak tentu tidak dapat diselesaikan hanya dengan menggunakan persamaan kesetimbangan dasar. Oleh karena itu, diperlukan metode analisis tambahan yang mempertimbangkan sifat elastisitas material dan deformasi struktur. Salah satu metode klasik yang efektif dan sistematis untuk menganalisis balok kontinu adalah metode persamaan tiga momen atau yang biasa dikenal dengan sebagai metode Clapeyron. Tujuan pembelajarannya yaitu memahami konsep struktur statis tak tentu pada balok bangunan, menguasai penerapan metode persamaan tiga momen untuk analisa struktur. Prinsip dasar daripada metode ini yaitu digunakan untuk balok atau portal kontinu dengan beban pada bentangan bersebelahan. Mempertimbangkan kontinuitas kurva elastis struktur untuk hasil yang akurat. Kemudian pengertian metode persamaan tiga momen. Definisi metode. Metode persamaan tiga momen adalah metode yang mengekspresikan hubungan antara momen lentur di tiga tumpuan atau lebih yang berurutan pada suatu balok atau portal kontinu. Aplikasi strukturnya yaitu ditujukan untuk memikul beban-beban yang bekerja pada kedua bentangan yang bersebelahan dengan atau tanpa penurunan tumpuan yang tidak sama. Kemudian yaitu adalah prinsip dasar daripada metode persamaan tiga momen. Prinsip kontinuitas berlaku untuk balok dengan kontinuitas kurva elastis yang menjamin kesinambungan deformasi sepanjang struktur. Kemudian yaitu konsep rotasi. Sudut perputaran ujung elemen blok harus sama antara elemen yang bertetangga sebagai dasar persamaan. Kemudian kesamaan kemiringan. Kemiringan kurva elastis kiri harus sama dengan kemiringan kurva elastis kanan di setiap tumpuan. Kemudian yaitu ada keseimbangan antara momen. Jumlah momen batang yang bertemu pada titik simpul sama dengan 0. Sekian penjelasan dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bisma Mayuda. Di sini saya akan menjelaskan rumus dasar. Langsung saja. Pada gambar yang atas, untuk gambar yang pertama, dengan rumus OAP sama dengan momen A dikali lengan AB per 3 EI plus minus momen B dikali lengan AB per 6 EI. Selanjutnya OBA sama dengan momen A dikali lengan AB per 6 EI plus minus momen B dikali lengan AB per 3 EI. Nah, sebelumnya EI ini udah rumus dari sana ya, udah rumus paten. Jadi buat yang belum tahu. Kemudian untuk gambar yang kedua atau gambar yang tengah ini, untuk beban terpusat untuk disimbolkan dengan P. OAB sama dengan P dikali lengan AB per 2. Maksud saya lengan AB pangkat 2 per 16 EI. Kemudian OBA sama dengan P dikali lengan AB pangkat 2 per 16 EI. Nah, kemudian ada gambar ketiga atau gambar yang bawah ini untuk beban merata atau disimbolkan dengan Q.
Rumusnya adalah OAB sama dengan Q dikali lengan AB pangkat 3 per 24 EI. Nah, kemudian OBA sama dengan Q dikali lengan AB pangkat 3 per 24 EI. Nah, kemudian pengaplikasiannya pada rumus. Untuk pengaplikasian disajikan pada gambar berikut ini, teman-teman bisa menyimak. Langsung saja lanjut pada langkah-langkah penyelesaian. Nah, untuk penyelesaiannya teman-teman bisa disimak. Ini merupakan gambar garis elastis. Nah, gambar garis elastis ini boleh dengan catatan garis elastis diasumsikan dimulai dari bawah atau atas. Nah, kebetulan di sini kita mulai gambar garis elastis dari bawah. Nah, garis elastis ini yang warna merah ya, buat yang belum tahu, yang putus-putus ini. Oke, lanjut ke langkah-langkah penyelesaian. Nah, untuk menentukan rumus dan juga mempermudah tiap-tiap segmennya, teman-teman bisa membagi jadi tiap batang. Seperti pada contoh lengan AB, kemudian BC, dan juga CD. Nah, ini bisa dipecah-pecah supaya mudah. Untuk detailnya bisa teman-teman simak gambar berikut ini. Nah, setelah dipecah setiap segmen batangnya untuk menentukan rumus, langsung saja dimasukkan ke dalam persamaan. Nah, dari hasil dipecahnya segmen-segmen tadi didapatkan persamaan sebagai berikut. Nah, lalu disubstitusikan ke persamaan 1 dan 2 untuk mendapatkan nilai momen pada titik-titik yang lain. Seperti gambar berikut ini, ada persamaan 1, 2, 3. Itu ODC sama dengan min momen C dikali lengan 3 per 6 dikali 2 EI. Min momen D dikali lengan 3 per 3 dikali 2 EI sama dengan 0. Nah, selanjutnya masuk ke contoh soal akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Arina Zakiatul Putri. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian untuk contoh soal yang pertama. Soalnya, tentukan besarnya reaksi perletakan pada tiap titik simpul dengan metode persamaan 3 momen. Diketahui beban terpusat di ujung segmen CD itu sebesar 3 ton. Di sini juga terdapat beban merata sebesar 2 ton di sepanjang segmen BC. Langkah penyelesaian yang pertama, kita harus menggambar garis elastis. Nah, di sini kita asumsikan menggambar garis elastis dimulai dari arah landutan dari atas, lalu ke bawah, lalu ke atas lagi. Langkah penyelesaian yang kedua, kita pecah setiap segmen batangnya untuk menentukan rumus dari tiap-tiap segmennya. Yang pertama, segmen AB. Nah, gambarnya seperti ini. Lalu rumusnya theta AB sama dengan MA dikali L1 per 3 EI plus MB dikali L1 per 6 EI. Di sini rumusnya positif semua, karena arah momen di titik A dan di titik B itu arahnya ke atas, sudah sesuai dengan asumsi garis elastis kita. Begitu juga untuk rumus theta BA sama dengan MA dikali L1 per 6 EI plus MB dikali L1 per 3 EI. Lalu segmen BC, gambarnya seperti ini. Rumusnya theta BC sama dengan Q dikali L2 pangkat 3 per 24 dikali 2 EI min MB dikali L2 per 3 dikali 2 EI min MC dikali L2 per 6 dikali 2 EI. Di sini rumus di titik MB dan di titik MC itu adalah negatif, karena arah momen di titik B dan di titik C itu arahnya ke atas, sedangkan asumsi garis elastis kita arahnya ke bawah. Karena tidak sesuai, maka di rumusnya itu kita tuliskan negatif. Lalu untuk segmen CD itu tidak perlu kita gambar karena dia adalah balok cantilever dan kita bisa mengetahui besarnya MC dengan menggunakan rumus momen dikali jarak. Maka didapat MC sama dengan momennya 3 ton dikali jaraknya adalah 2 meter, maka MC sama dengan 6 ton meter.
Lalu untuk langkah penyelesaian yang ketiga, kita tentukan persamaannya. Nah, tadi sudah diketahui MC sama dengan 6 ton meter, lalu theta AB sama dengan 0, karena dia adalah tumpuan jepit yang tidak memiliki rotasi, sehingga theta AB sama dengan 0. Itu sebagai persamaan yang pertama. Lalu theta BA sama dengan theta BC, dia adalah sebagai persamaan yang kedua. Lalu langkah penyelesaian yang keempat, kita selesaikan persamaannya. Yang pertama, theta AB sama dengan 0. Theta AB, lalu kita masukkan rumusnya, MA dikali 4 per 3 EI, plus MB dikali 4 per 6 EI sama dengan 0. Kita operasikan perhitungannya, menjadi theta AB sama dengan 4 MA per 3 plus 2 MB per 3 sama dengan 0. Di sini untuk MB dikali 4 per 6 EI bisa kita sederhanakan dibagi 2 menjadi 2 MB per 3. Di sini sama-sama EI, jadi bisa kita hilangkan. Nah, karena penyebutnya sudah sama-sama 3, maka kita bisa hitung untuk pembilangnya. 4 MA sama dengan min 2 MB. Lalu, 4-nya kita pindah ruas, dan kita sederhanakan, maka didapat MA sama dengan min setengah MB. Lalu persamaan yang kedua, theta BA sama dengan theta BC. Theta BA sama dengan MA dikali 4 per 6 EI plus MB dikali 4 per 2 EI. Maaf, saya ulangi. Theta BA sama dengan MA dikali 4 per 6 EI plus MB dikali 4 per 3 EI sama dengan 250 per 24 dikali 2 EI min MB dikali 5 per 3 dikali 2 EI min MC dikali 5 per 6 dikali 2 EI. Karena di persamaan yang pertama diketahui MA sama dengan min setengah MB, maka di sini kita kalikan dengan min setengah, maka didapat min MB dikali 4 per 12 EI plus MB dikali 4 per 3 EI sama dengan 250 per 24 dikali 2 EI min MB dikali 5 per 3 dikali 2 EI min MC dikali 5 per 6 dikali 2 EI. Di sini di luas sebelah kiri kita samakan penyebutnya menjadi 24 EI. Maka didapat min MB dikali 8 per 24 plus MB dikali 32 per 24 EI sama dengan 125 per 24 EI min MB dikali 20 per 24 EI min MC dikali 10 per 24 EI. Karena di sini penyebutnya sudah sama-sama 24, maka kita langsung operasikan perhitungannya menggunakan pembilangnya. Didapat min 8 MB plus 32 MB sama dengan 125 min 20 MB min 10 MC. Lalu kita pindah ruaskan, kita gabungkan MB dengan MB. Maka min 8 MB plus 32 MB plus 20 MB sama dengan 10 MC min 125. Lalu kita hitung, didapat hasilnya 44 MB min 10 MC sama dengan 125. Nah, tadi sudah diketahui MC sama dengan 6, maka kita masukkan 44 MB min 10 dikali 6 sama dengan 125. MB sama dengan 125 plus 60 dibagi 44. MB sama dengan 4,20 ton meter. Lalu MB ini kita substitusikan ke persamaan yang pertama. Didapat MA sama dengan min setengah MB. Hasil MB-nya kita masukkan. MA sama dengan min setengah dikali 4,20 ton meter. MA sama dengan min 2,10 ton meter. Dia arahnya tidak sesuai arah asumsi. Lalu MB sama dengan 4,20 ton meter. Dia arahnya sudah sesuai arah asumsi. Lalu penyelesaian yang kelima, kita gambar momen pada batangnya. Kita gambar arahnya yang sudah sesuai. Lalu yang keenam, kita gambar free body diagramnya. Yang pertama segmen AB. Dia seperti ini gambarnya. Terdapat MA sama dengan 2,10 ton meter dan MB sama dengan 4,20 ton meter. Untuk
mencari sigma MB sama dengan 0, kita masukkan rumusnya VAB dikali lengannya 4 plus MA 2,10 ton meter plus MB 4,20 ton meter sama dengan 0. Maka FA sama dengan 1,57 ton di arahnya ke arah bawah. Lalu sigma V sama dengan 0. Rumusnya VAB plus VBA sama dengan 0. VBA sama dengan 1,57 ton di arahnya ke arah atas. Jadi antara VAB dan VBA dia saling menekan. Lalu untuk segmen BC di arahnya seperti ini. Untuk mencari sigma MC sama dengan 0, kita masukkan rumusnya VBC dikali lengannya 5 min MB 4,20 ton meter plus MC 6 ton min 5, ini lengannya dikali 2, berat beban meratanya dikali 6, ini MC-nya sama dengan 0, didapat VBC sama dengan min 11,64 ton, arahnya ke arah atas. Lalu untuk mencari sigma V sama dengan 0, rumusnya VBC plus VCB sama dengan 5 sama dengan 0. VCB sama dengan min VBC plus 5. VCB sama dengan min dikali min 11,64 ton plus 5. Karena min ketemu min, dia jadi plus. Jadi plus 11,64 ton plus 5, hasilnya VCB sama dengan 16,64 ton, arahnya ke arah atas. Lalu untuk segmen CD, gambarnya seperti ini. Sigma V sama dengan 0, VCD sama dengan min 3. Min 3 itu beban terpusat di titik D sama dengan 0, maka VCD sama dengan 3 ton, dia ke arah atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan melanjutkan dari pembahasan anak-anak sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang soal nomor 2 dari sini. Nah, di sini kita dapat menemukan yaitu P adalah 8 ton, Q-nya 2 ton, dan C itu 4 ton. Jarak A ke B adalah 6 meter dan 1 meter. Di sini kita ada dua tumpuan yaitu B sama ada A. Jadi yang pertama sudah tentukan persamaan yang dibutuhkan. Jadi MP sama dengan MBC itu rumusnya adalah P kali R, yaitu P sama dengan 4 dan R sama dengan 1, yaitu sama dengan 4 dm. Variabel momen yang belum diketahui atau dicari adalah MAB atau momen AB, yaitu sigma momen B sama dengan 0. Jadi sigma momen BA sama dengan momen BC, AB sama dengan 0. Ini dicari. Langkah ketiga ya selesaikan persamaannya, yaitu MBC sama dengan 4dm tadi. Jadi ini note ya, tumpuan JP tidak memiliki rotasi sehingga AB sama dengan 0. Persamaan persatu. Jadi kita menggunakan rumus minus MAB kali L per 3EI plus MBA kali L per 6EI. 3EI 6EI itu dari mana? Itu dari rumusnya ya. Terus ya plus P kali L kuadrat per 16EI plus Q kali L kuadrat per 24EI sama dengan 0. Jadi kan sudah ditemukan semuanya, MAB kali 6, MBA kali 6 juga, terus 2EI. Jadi 8 plus 6 kuadrat plus 2 kali 6 kuadrat per 24 2EI. Di sini kita jumlahkan 8 kali 6 maka 2 tuh 64. 8 kali 2 8 coret tambah 16 2 sama 4 32. Terus sama EI itu gak usah dimasukkan, gak apa-apa. Jadi hasilnya min MAB min 1,5 MBA plus 9 plus 9 sama dengan 0. Jadi min MAB min 2 plus 18 sama dengan 0. Min MAB sama dengan min 16 jadinya. Karena 18 kurangi 2 sama min 16. Jadi itu dipindah ruaskan. Jadinya min 18 ditambah 2. Jadi 16 MAB. Terus
Kita ke free body diagramnya, segmen AB dulu. Segmen AB itu MA-nya adalah 16 ton, P-nya 8 ton, Q kecilnya 2 ton, MP-nya 4 ton. Nah, jadi sigma MB sama dengan 0, VAB kali 6 min 16 DM plus PTM min 6 kali 2 plus 8 per 2 sama dengan 0. FAB 16 min 4 per 6 plus 10. FAB sama dengan 12. Ini arahnya ke atas ya, jadi benar positif. Terus kita ke segmen BC. Sigma V sama dengan 0. Di sini kan 4 ton P-nya, jadi FBC min 4 sama dengan 0. Karena ini arahnya ke bawah, jadi asumsinya negatif. Jadi FBC sama dengan 4. Ini caranya dipindah ruas. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Renda Cinta Syahadat. Saya di sini akan membacakan slide tentang kesimpulan tentang slide sebelumnya. Jadi kesimpulan soal nomor 1 yaitu tentang parameter panjang bentang pada bentang A sampai B yaitu 4 meter, pada bentang B sampai C 5 meter, pada bentang C sampai D yaitu 2 meter. Parameter jenis beban. Jenis beban pada bentang A sampai B tidak ada. Jenis beban pada bentang B sampai C yaitu merata yang beratnya 2 ton per meter. Bentang C sampai D yaitu terpusat, jenis beban terpusat dengan 3 ton. Parameter yang ketiga yaitu momen tumpuan kiri. Momen tumpuan kiri pada bentang A sampai B yaitu MA min 2,10 T.M. Pada bentang B sampai C, MB sama dengan 4,20 T.M. Pada bentang C sampai D, MC sama dengan 6 T.M. Parameter yang keempat yaitu momen tumpuan kanan. Momen tumpuan kanan pada bentang A sampai B yaitu MB sama dengan 4,20 T.M. Pada bentang B sampai C yaitu MC sama dengan 6 T.M. Pada bentang C sampai D yaitu MD sama dengan 0 T.M. Terus parameter yang kelima yaitu reaksi tumpuan kiri. Reaksi tumpuan kiri pada bentang A sampai B yaitu 1,57 ton. Pada bentang B sampai C yaitu 11,64 ton. Dan pada bentang C sampai D yaitu 3 ton. Parameter yang keenam yaitu reaksi tumpuan tengah. Reaksi tumpuan tengah pada bentang A sampai B tidak ada reaksi. Pada reaksi tumpuan tengah BC yaitu 13,21 ton dan pada bentang C sampai D tidak ada reaksi. Reaksi tumpuan kanan pada bentang A sampai B. Parameter yang ketujuh yaitu reaksi tumpuan kanan. Reaksi tumpuan kanan pada bentang A sampai B yaitu 1,57 ton dan reaksi tumpuan kanan pada bentang B sampai C yaitu 16,64 ton dan reaksi tumpuan kanan pada bentang C sampai D yaitu 3 ton. Dan parameter yang terakhir yaitu titik kritis. Titik kritis pada bentang A sampai B yaitu tumpuan B. Titik kritis bentang B sampai C yaitu tumpuan B sampai C. Titik kritis pada bentang C sampai D yaitu tumpuan C. Kesimpulan soal nomor 2. Parameter yang pertama yaitu panjang bentang. Panjang bentang
A sampai B yaitu 6 meter, pada bentang B sampai C yaitu 1 meter. Parameter yang kedua, jenis beban. Jenis bebannya itu ada dua, AB yaitu merata, bentang B sampai C terpusat. Pada merata yaitu 2 ton per meter dan berpusat 8 T. Bentang A sampai B yaitu memiliki dua beban, yaitu beban merata dan terpusat. Beban meratanya yaitu 2 ton per meter dan terpusatnya 8 ton. Sedangkan bentang B sampai C yaitu hanya satu terpusat yaitu 4 ton per meter. Parameter yang ketiga yaitu momen tumpuan kiri. Momen tumpuan kiri pada bentang A sampai B, MAB sama dengan 16 T.M. Pada bentang B sampai C yaitu MBA sama dengan 4 T.M. Parameter momen tumpuan kanan yaitu bentang A sampai B, MBA sama dengan 4 T.M. Pada bentang BC yaitu MBC sama dengan 4 T.M. Parameter yang kelima yaitu reaksi tumpuan kiri. Reaksi pada bentang A sampai B memiliki 12 ton dan reaksi pada bentang BC memiliki 4 ton. Parameter yang ketujuh yaitu reaksi tumpuan kanan. Reaksi tumpuan kanan pada bentang A sampai B memiliki reaksi berjumlah 12 ton dan reaksi bentang BC tidak mengalami reaksi. Parameter yang ke-8 yaitu titik kritis. Titik kritis pada bentang A sampai B yaitu tumpuan A sampai B dan titik kritis bentang BC yaitu tumpuan B sampai C. Slide selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan metode ini. Kelebihannya yaitu prosedurnya yang relatif sederhana dan sistematis karena langsung menghubungkan momen pada 3 tumpuan. Selain itu, metode ini cukup efisien untuk blok dengan jumlah bentang sedikit, yaitu dalam kurung 2-3 bentang, sehingga sangat cocok digunakan dalam perhitungan manual. Metode ini juga membantu dalam memahami hubungan antara momen, lentur, dan deformasi. Dan kekurangannya metode ini yaitu kurang efisien jika jumlah bentang banyak, karena jumlah persamaan yang harus diselesaikan akan semakin banyak dan kompleks. Selain itu, metode ini kurang fleksibel untuk struktur selain balok menerus seperti portal atau rangka batang, sehingga penggunaannya terbatas dibanding metode lain. Terima kasih perhatiannya. Sekian dari kelompok kami, jika ada salahnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.